Dekavers, kembali lagi di konten receh bersama gua. Sudah lama, gua sampai lupa openingnya. Ya, setelah sekian lama akhirnya episode terbaru muncul ya. Ini demi KRS yang dikonversi. Jadi di sini kita kedatangan tamu yang tidak asing wajahnya kepada para Dekavers karena ini setelah 3 bulan, 4 bulan. Berapa bulan sih? Gak ada yang tektokan sama gua. Apa nih? 3 bulan. Kita syuting. Oh iya. Ya, 3 bulan. Setelah 3 bulan akhirnya kita syuting lagi. Jadi ini sangat bingung gue ya mau ngomong apa. Tapi tenang aja, karena tamunya tidak membingungkan ya. Kali ini kita kedatangan dari Ormawa FDSK. Masalahnya gue kaku banget kasih tahu. Ya, di samping gue udah ada wanita-wanita pejuang ya, para kartini muda. Berat kan lu? Berat. Ada kartini muda di sini yang memimpin organisasi mahasiswa di Fakultas Desain dan Seni Kreatif Mercu Buana. Langsung saja memperkenalkan diri di sebelah gua. Siapa di sini? Hai, nama aku Meli. Kamu cerewet? Nama aku Meli. Aku ketua DPM FDSK periode 2024-2025. Hai, kita Meli. Di sini ada Meli, ketua DPM. Lanjut kita ada Kartini muda selanjutnya. Halo guys, nama gue Naila Anjani, gue ketua BEM FDSK periode 2024-2025. Halo Anjani. Namanya Naila Anjani. Dan ini juga salah satu Kartini yang paling muda ya di antara dua Kartini ini. Sebagai salah satu tombak utama dari Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Halo guys, aku selaku wakil ketua himpunan mahasiswa di Desain Komunikasi Visual. Sama. Well ya, sudah mulai terasa dead air ya karena 3 Kartini muda ini sudah mulai canggung karena melihat 10 pertanyaan yang sepertinya akan dari tadi cuma bikin overthinking liatin pertanyaannya. Bingung, ini gue harus jawab apa ya? Tapi nggak apa-apa ya. Nah, itu kayak podcast banget ya, tapi nggak apa-apa ya. Terus masuk. Sebenarnya karena ini sudah lama kita tidak syuting, akhirnya kita syuting lagi langsung dihadapkan dengan para Kartini muda pemimpin Ormawa yang menjadi ujung tombak. Ini membuktikan bahwa aspirasi wanita bisa menjadi kunci. Kenapa minta tamu gue langsung? Ya gimana kabarnya teman-teman? Apakah baik? Alhamdulillah ya, karena baru demis kan, jadi sedang. Oh ya, sudah Wan. Jadi for your information, sebenarnya mereka ini menjabat di periode sebelumnya. Betul. Ya, di sini Meli, terus juga Naila, sama juga si Salsa itu ada di periode sebelumnya. Berarti periode 2024-2025. Tapi nanti tenang, karena kita akan kedatangan Ormawa baru sepertinya. Ya, kita akan melihat wajah-wajah pemimpin-pemimpin baru organisasi mahasiswa di FDSK tentunya. Sebenarnya kita akan membahas topik yang mengulik bagaimana mereka bisa nyebur ke Ormawa ini. Dimana kita tahu kan Ormawa adalah salah satu wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan suara dan juga membangun sebuah relasi yang dimana kalau kita dengar kayak BEM, Hima itu kalau di luar tuh kayak sangat powerful, dan bagaimana sih mereka ini para Kartini muda bisa masuk dan bahkan menjadi ketua nih, ada 2 ketua gitu. Jadi gimana? Deter. Dari saya. Coba dari Meli dulu, jadi dari Meli. Apa nih? Masuk Ormawa ya? Iya, maksudnya lo ada tujuan nggak kayak emang gue mau masuk Ormawa atau kebetulan keseret ke tenggelam
kering sekarang, udah kering kan. Iya, udah kering. Jadi awal masuk Ormawa itu karena diajakin. Diajakin sama ketua sebelumnya. Siapa ketua sebelumnya? Ketua sebelumnya Kak Aurel. Halo Kak Aurel. Kak Aurel. Jadi ketua sebelumnya itu ngajakin aku untuk masuk Ormawa. Nah, kenapa diajakin? Karena ini boleh nggak sih disebutin? Boleh. Oke, jadi DPM itu kurang banyak yang kepengen, kurang banyak yang minat. Iya. Jadinya kekurangan SDM dan gak ada juga yang mau naik. Jadinya ya terpaksa lah mencari orang-orang untuk yang capable untuk naik ke ketua DPM gitu. Jadi itu adalah kenapa saya masuk ke Berarti calon tunggal ya? Betul. Ya karena kemarin gue nyoblos cuma Meli, ada cuma Meli, calon tunggal. Ya lawannya kertas kosong. Udah pasti menang. Coba itu salah satu kendala di periode kemarin ya, banyak kurang minat sama mahasiswa-mahasiswa. Harusnya angkatan gue, kalian pada kemana sih angkatan 22? Iya nih, aduh. Padahal rakyatnya banyak banget tapi nggak ada yang tertarik sama Ormawa. Itu juga mungkin jadi kendala akhirnya ya dengan penuh ketegapan hati. Iya. Karena saya juga berat. Ini memikul beban dua-dua. Oh iya. Maaf ya. Iya, Maaf ya. Karena kalau tidak saya siapa lagi? Wah, memang kalau bukan Meli doang. Iya. Karena dia doang. Kertas kosong lawannya jadi menang. Tapi ya gue sebagai salah satu temannya Meli yang beberapa kali kita sekelas ya, banyak matkul sekelas, melihat dia naik pertama agak shock ya, karena wah naik ternyata. Tapi bangga. Oh, bangga lah, gue mah bangga. Yang penting teman-teman gue sukses, gue bangga. Jadi gue bisa nyombongin teman-teman gue. Gue punya temen ketua DPM. Asik. Walaupun guanya jadi NPC di kampus. Berangkat lausan balik. Kelas juga ya udah masuk. Tapi lo ada penyesalan nggak? Penyesalan enggak sih? Enggak ada. Enjoy. Enggak ada. Iya betul. Enjoy aja, have fun. Hepannya diulang 2 kali. Have fun banget. Have fun, dibawa enjoy aja. Berarti nggak ada motivasi khusus karena diajak aja? Motivasi khusus nggak ada sih. Karena kebetulan diajak. Iya. Terus ada lu ngelihat kan peluang. Kita ada peluang, ada kesempatan, kita ambil lah. Tuh. Karena kesempatannya tidak datang 2 kali, guys. Betul. Jadi ambillah kesempatan kalian. Iya. Nah, ini dari VOV-nya Meli sebagai ketua DPM. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana salah satu Kartini muda kita juga yang menjadi ketua BEM FDSK. Wah, ini udah BEM nih, tingkatnya BEM. Presiden. Iya kan BEM kan, tingkatnya BEM DPM, BEM Hima kan. Nah, BEM ini kan berarti menaungi 3 prodi kan. Ada Despro, ada DKV, ada interior. Nah, iyalah. Gue kalau nanya ini sebenarnya pertanyaannya akan berbalik ke gue. Apa tuh? Bagaimana motivasi dan awal menjadi seorang ketua naik? Ketua nih ya berarti bukan? Iya. Kan gue periode nih. Yang pertama kan gue jadi humas tuh. Iya, pertama humas BEM. Nah itu gara-gara gue masuk BEM cuma karena diajak terus sama gue pengen kelihatan aktif karena gue kupu-kupu banget dulu. Akhirnya gue join BEM terus masuk humas. Nah di humas tuh gue sebagai anggota kan. Terus tiba-tiba ada konflik internal, tiba-tiba gue jadi koordinator humas dan gue jadi humas sendiri. Ada konflik internal? Ada, itu gak usah dibahas. Saya tahu kok. Ya. Terus di situ gue jadi koordinator humas, gue tuh jadi kelihatan aktif banget di situ. Gara-gara kita mau proker yang di tim tuh waktu itu Art of Fate. Yang dulu tuh yang periode sebelumnya. Iya, kita yang pernah ngadain di ini ya. Taman apa? Taman Ismail Marzuki. Iya, Taman Ismail Marzuki. Gue jadi kelihatan aktif banget. Makanya mungkin di situ ketua yang sebelumnya Kak Leoni sama Kak Oktav itu dulu ngeliat mungkin gue nih aktif banget dan berpotensi mungkin menjadi ketua. Terus akhirnya gue udah ditandain tuh dari proker pertama udah ditandain buat jadi ketua selanjutnya atau calon ketua lah. Terus dia melihat juga Hugo itu cocok mungkin jadi wakil atau ketuanya. Jadi ya udah gue berdua tuh udah diincar dari awal gitu. Jadi langsung nyalonin.
Iya. Apa sih setelah itu kayak periode selesai langsung lu didesak untuk naik? Iya. Iya, kan kayak Iya. Ada dramanya dulu tapi sebenarnya. Ini boleh disebut ya drama. Gak apa-apa. Ntar kalau terlalu ini lu bisa minta kayak dipotong videonya. Ya waktu itu tuh Hugo sempat diperebutkan antara DPM sama BEM. Oh iya ya. Sama Bu Vena. Sama ya sebelumnya juga. Iya. Diperebutkan terus gue tuh di situ merasa kayak gue pengennya tuh satu apa ya berpartnernya tuh sama Hugo gitu. Iya. Nggak mau sama yang lain gitu karena gue merasa gue complete each other juga sama dia di ketua dan wakil gitu. Terus gue nangisin Hugo di situ. Gue nangisin karena dia mau dinaikin ke DPM. Terus gue kayak gue nangisin Hugo di depan Hugonya. Terus dia kayak, yaudah jangan nangis gitu. Iya jangan nangis. Tapi nggak boleh megang. Gue tetap di BEM. Udah akhirnya dia tetap di BEM. Terus Meli dia yang jadi ketua DPM gitu. Ya. Ini gak ada motivasi sih. Gak ada motivasi. Gak ada motivasi khusus. Kayak udah emang keren jujur. Soalnya waktu lu pasti jadi anggota tuh ada satu anggota nggak aktif BEM. Ada. gua katanya. Ini gua pernah satu organisasi sama Meli sama Naila. Iya, terus gue menjadi saksi dia didesak untuk naik bersama Hugo dan menjadi saksi bagaimana dia sedih sekali Hugo akan diambil DPM, tapi karena ada Meli jadi Hugo jadi miliknya Naila. Enggak, maksudnya dalam artian di organisasi ya. Dalam artian di organisasi. Oke, Kevin nanti tolong ya di bold. Berarti nggak ada motivasi khusus karena emang udah lo dikaderkan lah jadinya sama ketua sebelumnya, sama Kak Leoni sama Kak Oktav untuk maju. Terus karena lo melihat ya udah gue selama ada Hugo gue akan terus ke depan gitu. Akhirnya lo berdua naik gitu. Tapi selama lo menjalani kan lo jadi anggota terus naik jadi ketua. Apa sih yang membuat gue kayak shock culture udah pasti kan beda jabatan lebih banyak tanggung jawab. Iya beda ya, tanggung jawabnya lebih besar banget, lebih besar. Terus apalagi pas yang nyari anggota kan itu sampai akhirnya anggota gue terbentuk cuma 12 orang. Itu gue sebenarnya sempat underestimate diri gue sendiri apakah gue bisa memimpin 12 orang itu, dan 98%-nya cewek kan, satu cowok. Jadi kayak gimana nyatuin mereka, karena cewek-cewek kan biasanya ego-egonya tinggi-tinggi kan. Makanya gue mikirin itu, tapi ternyata ya setelah dijalani sudah selesai, ya cukup puas sih sama gimana BEM gue kebentuk. Cukup puas. Tapi enjoy-nya itu se-enjoy jadi anggota atau lebih enjoy jadi ketua? Jujur ketua sih. Jujur ketua. Karena nggak megang kerjaan ya. Cuma bertanggung jawab gue bagian. Belum diposting. Nah, nih belum nih. Mana anggaran. Soalnya gue dulu waktu di humas kerjanya sendiri banget kan, humas sendiri gitu. Kalau misalnya di ketua kan maksudnya kayak ya lu mengayomi adik-adik lu mereka juga gitu. Kerja juga. Mari sini duduk sama Abah Naila. Enggak dong. Berarti lu lebih enjoy jadi ketua. Terus kira-kira selama ini udah merasa kayaknya harusnya dulu waktu gua jabat kayaknya gini deh. Ada gitu nggak? Ada perasaan gitu nggak? Biasanya ada tuh muncul kayak ya harusnya gue bikinnya gini dah gitu. Penyesalan kecil yang lu bisa, yang lu mau terapkan gitu. Terus lu baru sadar tuh pas udah purna ya nyebutnya. Demis ya. Maaf. Purna apa ya? Purna oksis. Paskib, purna paskib, bra. Penyesalan nggak ada sih kalau untuk kayak gemes gitu, kayak harusnya gue nggak bisa gini gitu. Enggak sih, nggak ada kalau buat. Ada, berarti enjoy banget. Enjoy banget. Jadi lihat sangat enjoy masuk Ormawa. Jadi buat kalian ya mahasiswa baru nih, apalagi angkatan 25, angkatan 25 ya. Iya. Angkatan 25 langsung saja mendekati kakak-kakak Ormawanya karena banyak kesempatan terbuka. Betul. Tapi bukan cuma Ormawa ya, karena podcast Parde Cafe ini sedang membuka open recruitment buat anak-anak baru ya, buat maba-maba sekalian untuk jadi kru. Benefitnya banyak. Ya kan, benefitnya salah satunya adalah ruangan ber-AC. ruangannya hijau. Banyak lah pokoknya benefitnya. Tapi sebelum gue akan jelaskan benefitnya, kita lanjut saja bertanya kepada seorang Kartini yang paling muda ya. Angkatan 23. Sama itu umurnya.
Emang ya enggak, tahu lu kelahiran berapa? 2004 sebenarnya aku ini apa namanya? Gap year. 2004. Iya. Enggak sama umurnya lah. Gue tetap lebih tua. Kan lu tahu lu 2003 kan? Mungkin maksudnya harusnya seangkatan gitu. 2004 lu? 4. Ya harus sama. Enggak. Gue gap year aja. Harusnya gue udah. Berarti kepada Kartini muda, salah satu yang paling muda ya, Salsa. Berarti harusnya iya bener gap year ya. Harusnya kita seangkatan ya. Karena gue gap year, tapi lu gap year lagi. Jadi gimana sih maksudnya kan harusnya aku masuk angkatan 22. Terus gue harusnya 21. Nah karena gue gap year, dia gap year, jadi kita tetap beda angkatan. Iya betul. Memang bukan takdir. Iya. Maksudnya untuk seangkatan. Kevin tolong seangkatan. Ya, gimana nih Salsa? Ini kan kamu sebagai wakil ya dari Hima. Hima ada nggak di awal itu untuk kayaknya nggak organisasi deh, kayaknya kuliah aja sudah membuat saya pusing. Iya benar Pak. Tapi kenapa bisa kecemplung dan tertarik untuk tenggelam dalam Hima ini? Ini dari himanya atau maksudnya kak? Pribadi. Enggak anggota atau pas naik jadi wakil? Emang dari anggota dulu, dari anggota. Dari anggota? Iya dari anggota. Kan namanya juga awal mula organisasi kan? Oh maksudnya kayak kenapa mau masuk gitu? Sebenarnya alasannya tuh lebih ke ini sih, karena dari SMP ke SMA itu beneran yang gak tertarik banget sama organisasi, kayak bener-bener apa ya, kayak introvert yang ogah-ogahan banget sama kegiatan-kegiatan luar gitu. Akhirnya kayak pas kuliah itu kayak pengen aja deh kayak nyoba keluar dari zona nyaman gitu, kayak pengen nyoba lebih aktif. Puber. Pengen kelihatan jadi Iya center. kayak gitu sih, lebih kayak gitu, kayak daripada stuck mulu gitu kayak SMP pas SMA gitu. Oh nyesel. Betul, nyesel banget. Nggak dapat spotlight waktu sekolah. Enggak. Aku saatnya nyari dapat spotlight. Soalnya ini kasus yang sering terjadi. Waktu gue sekolah pun gue punya teman-teman yang OSIS enggak, kegiatan apa enggak, ekskul enggak. Pas kuliah tiba-tiba jadi ketua Hima, terus tiba-tiba ikut demo. Kata gue, kemarin kemana kepribadian lu yang mager itu kemana? Nggak, gue menyesal nggak ada spotlight. Ke teman-teman kuliah gue pada cerita pas dia dengar teman-temannya cerita di sekolah dulu kayak gini dar, dia akhirnya baru sekarang kayak gitu berarti. Bener, kayak lebih sebenarnya tuh dulu kalau di SMA aku tuh kayak kayak yang OSIS tuh kayak dapat benefit banyak gitu, apalagi bisa jadi akses untuk masuk PTN gitu. Jadi makanya kayak nyesel juga kenapa nggak nyoba gitu, kayak cuma ikut-ikut aja. Berarti nyesel masuk mercu. Enggak. Kayak cuma ikut-ikut aja. Berarti nyesel masuk mercu. Enggak. Katanya nggak ikut organisasi, mau masuk biar ikut PTN. Ya nyesel, harusnya gue ikut organisasi biar PTN. Kenapa aku berakhir di mercu? Iya, mercu sebenarnya pilihan terakhir, jadi ya udah nggak apa-apa. Emang kampus second choice. Kalau nggak dari keluarga nih, ada yang pernah di sini. Last choice banget. Atau tiba-tiba dari guru nyaranin. Atau ngeliat kakak kelasnya masuk mercu, udahlah gue masuk mercu aja. Kayak dia. Jadi gitu berarti, karena emang ini Salsa yang baru untuk coba organisasi biar lihat aku. New era. Iya ini aku gitu. Cintai aku. Itu dari anggota. Dari anggota. Iya. Berarti emang ngelihat gue pengen aktif gitu, pengen mencoba untuk bersosialisasi lebih. Iya, daripada itu salah satunya. Oh salah satu, karena merasa nggak punya teman. Enggak dulu tuh aku tuh komunikasinya maksudnya kayak agak sejelek itu, maksudnya kayak udah bener-bener kayak ngomong sama orang baru tuh susah banget kayak untuk interaksi ke temen. Maksudnya kayak kan aku kan dulu ada temen deket kayak circle gitu kan, jadi kalau misalkan aku ngomong di luar circle gitu kayak susah gitu, kayak jadi malu gitu. Gitu ya. Iya betul, kayak gagap banget, jadi harus pakai papan tulis ditulis. Enggak gitu juga. Kalau aku Salsa, aku nggak bisa ngomong sama kalian di papan tulis. Terus akhirnya dari anggota berarti itu jatuhnya kader ya? Betul, kan karena
karena ini juga anak. Oh berarti langsung sukarela. Kan kalau ini berdua karena ada dorongan. Sama juga sebenarnya masalahnya tuh nggak jauh beda karena anak dua-dua nggak ada yang naik. Oh iya anak Iya, dua-dua. betul. Emang masalah anak dua-dua DKP. Iya, saya dendam banget sih sebenarnya. Siapa sih? Siapa sih? Enggak, maksudnya kenapa nggak ada enggak, maksudnya iya sih sebenarnya tuh ya pilihan lagi sih, baik lagi. Cuma kayak nggak mau yang ada naik itu gitu. Iya, emang anak dua-dua siapa sih DKP? Soalnya waktu lu pasti jadi anggota tuh ada satu anggota nggak aktif, BEM. Ada. gua. Itu kenapa saya kabur ke sini. Terima kasih Pak Irfan sudah menawari podcast. Kalau enggak, saya masih berputar-putar di Ormawa. Kalau misalkan emang harusnya tuh di tahun salsanya naik, sebenarnya itu kan angkatan 22 dulu yang megang. Nah cuma skip karena emang angkatan 22 tuh pertama mager ya, nggak ada jiwa-jiwa organisasi. Terus rata-rata juga udah pada mager karena udah sering organisasi di sekolah. Oh iya, data dari Gua. Tapi iya kan? Iya kan? Lu udah terlalu asu organisasi di sekolah, organisasi lagi di kampus, mager lah. Akhirnya cari duit. Cuma itu salah satu alasan kenapa ya udah mager gitu. Gue mencicipi BEM sekali terus kinerja gue juga buruk. Nenek ketawa. Tapi berarti Pak ya salah satu, makanya gue tadi mau nanya nih dua-duanya ini berbalik pertanyaan ada ke gue. Karena gak ada angkatan 22 ya. Cuma kan tadi Salsa bilang kayak ada rasa kesel gitu ya. Harusnya gue masih bisa jadi belajar lagi tapi harus naik. Tapi ada rasa kayak untung naik duluan gitu. Ada gitu nggak? Apa tadi ulang maksudnya ada gimana tadi? Iya maksudnya kan kesel kan karena aduh angkatan 22 nggak naik, harus gue yang naik padahal gue baru setahun di kampus gitu. Terus lu ada kayak pas udah naik kayak ngerasa untung naik duluan gitu. Sebenarnya iya ada rasa kayak gitu sama kayak ya udahlah. Lebih ya udahlah, ya lebih kayak ya udah coba aja dulu siapa tahu. Maksudnya kayak aku kan ditunjuk juga karena mungkin maksudnya kayak nggak yang tiba-tiba ditunjuk juga kan. Maksudnya kayak mungkin yang menunjuk aku juga yang demisioner sebelumnya itu mungkin ada mungkin ngeliat aku tuh bisa gitu loh untuk lanjutin. Jadi ya udah terima aja. Terus kayak emang harus gua gitu Enggak. Ya? Emang harus Enggak gua. sih. Ini Enggak saatnya. sih. Soalnya awal-awal juga tuh beneran kayak lost banget. Enggak sih, kayak clueless banget sih, lebih clueless. Jadi harus nyari tahu sendiri kayak nanya-nanya gitu terus. Karena gapnya jauh kan. Betul, gapnya jauh banget. Dari 23 ke harus nyamperin 21 buat nanya-nanya. Iya. Soalnya dua-duanya kosong, beneran kosong. Udah kosong banget. Di DKV ya. Iya betul. Kasian banget. Siapa sih? Coba pas saat ngejabat itu berarti kan semuanya juga anggota kan full seangkatan kan jatuhnya. Iya. Iya kan? Iya. Berarti komunikasi mah nggak terlalu jadi kendala kan Nah karena justru di situ. Oh justru Justru di situ karena seangkatan sebenarnya nggak tahu sih ini menurut gue aja sendiri, tapi justru kalau misalnya seangkatan itu nggak ada gap gitu jadinya tuh kadang beberapa kali tuh kayak seenaknya gitu karena aku tuh seangkatan sama mereka dan mereka tuh nggak mungkin beberapa kali tuh nggak bisa profesional ngelihat aku tuh sebagai wakil. Jadi kayak mempertanyakan nggak gitu juga sih, kayak lebih mempertanyakan aja sih kayak jadi ini sebenarnya gue pantas gak sih jadi wakil. Oh jadi insecure sendiri karena saya bilang tolong ya nanti acara gitu kan kayak kita tuh seumuran ya. Terus saya bilang tapi kan aku gapin gitu. Iya harusnya gue bilang gitu ya. Iya kan bilang tapi kan aku gapir gitu. kamu bilang kamu cuma wakil gitu. Cara ini kita yang megang, kamu cuma tanggung gitu. Iya relate dia kalau diem berarti relate. Kalau diem berarti relate. Ya, Berarti gitu sih. karena emang ngerasa kita sepantaran, jadi nggak ada gap, nggak ada yang kayak
Jadi akhirnya berbalik juga ke Salsa sendiri yang bikin akhirnya sebenarnya gue pantas nggak sih? Pantas kok orang kepilih. Iya, kalau nggak pantas mah nggak kepilih gitu. Kadang tuh kita harus memposisikan diri kita di mana yang kalau misalnya kita udah di situ berarti kita emang udah di situ gitu. Iya. Apa gue kayak Mario Teguh? Jadi Jadi deh cerita para Kartini muda yang masuk ke Ormawa ya. Mereka selain ada yang kecebur, ada yang emang udah didesak untuk naik, ada yang di-invite, terus ada juga yang harus menggantikan, bukan menggantikan sih, harus lebih muda, lebih dulu untuk naik di jabatan yang seharusnya diisi oleh senior-seniornya karena seniornya kosong gitu, karena senior yang ada yang mau ya. Anak 22 di kafe, parah kali kalian. Parah Meli DPM gak bisa disalahin, parah. Kenapa gua kan masih ada yang lain. Tapi mereka ngerasa kan berarti kalian ngerasa ya udah karena udah dijalanin terus ternyata oh ada sesuatu yang menarik gitu ya di dalamnya. Oh ternyata bisa gini kita walaupun dibarengi dengan tetesan air mata, maskara yang luntur. Iya betul. Bulu mata yang miring. Kan nangis kucek ya miring bulu matanya. Bulu matanya miring. Miring ya Allah. Iya kan karena dikucek gitu. Iya benar sih. Udah lagi acara habis ini sambutan ketua lagi ketuplak. Kayak gue masih mikirin bulu matanya miring.